Malah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya seperti biasa akan melihat kelas dulu ya. Kelas yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang kelima. Nah, saya akan isikan kehadiran ya, agar nanti rekan-rekan ini bisa mengisi kehadiran ya, kehadiran yang saya kirimkan di kelas. Saya kirimkan di kelas ini pada pertemuan kelima ini ya. Silakan diisi kehadiran dan saya tenggatkan kehadiran ini batasnya adalah hari Sabtu tanggal 22 jam 17 ya, atau jam 5. Nanti setelah jam 5 saudara tidak bisa mengisi kehadiran lagi. Nah, ini silakan nanti isi kehadiran. Nah, hari ini kita membahas tentang aspek sejarah ya. Kalau kita lihat dari kelompok presensi, kita coba lihat dulu dari kelompok-kelompok presensi yang membahas tentang aspek sejarah ini adalah Destia Laila Ramadiani dan Jawiyah Habib. Ada Jawiyah Habib? Ada? Desti Laila Ramadiani ada nggak? Ada Bapak. Pak, tolong. Ya. Ada. Kan nanti bukan nanti ya, silakan untuk presentasi. Silakan nanti presentasi tentang aspek sejarah. Presentasinya silakan dengan mengklik tanda panah ke atas yang ada di layar saudara itu. Kemudian silakan untuk presentasikan. Silakan Desti, waktunya disilahkan. Tadi siapa namanya yang mau presentasi? Desti Laila Ramadiani ada? Ya, ada Bapak. Ya, silakan Desti ya. Ya. Di berbagi layar bukan Pak? Ya, klik tanda panah ke atas itu. Kemudian klik entire screen ya, kemudian berbagi layar. Silakan. Biar layarnya teman-temannya bisa lihat dari sini. Bapak, saya open dulu. Atau nanti saya lihatkan dulu caranya ya. Nah, di sini kan di layar saudara ini, di bawahnya ini ada tanda-tanda nih. Kita klik untuk presentasi ini, layar yang tanda panah ini ke atas. Nah, karena saya presentasi, ya saya tinggal menghentikan presentasi. Kalau saudara nanti muncul, tampilkan layar, klik tampilkan layar. Kemudian berbagi layar. Baik Pak, sebentar ya Pak. Ya, silakan. Desti. Ya, silakan, sudah terlihat presentasinya. Aspek sejarah kebudayaan Islam periode 650 sampai 1250 Masehi. Ya. Latar belakang. Kebudayaan Islam terjadi antara tahun 650 sampai 1250 Masehi dengan ditandai oleh berkembangnya kebudayaan Islam dengan pesat dan mempengaruhi sebagian besar dari dunia. Pada masa tersebut, peradaban Islam telah membuat kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, di antaranya termasuk matematika, astronomi, kedokteran, kimia, dan fisika.
Ahmad Khairul Taufik dalam buku Sejarah Islam Periode Klasik menjelaskan dalam beberapa literatur sejarah Islam terbagi menjadi 3 periode. Periode tersebut diantaranya meliputi periode klasik yang periode klasik yang berlangsung dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode pertengahan yang berlangsung dari tahun 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern yang berlangsung dari 1800 Masehi hingga saat ini. Masa kejayaan Islam antara tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode masa kejayaan Islam di tahun 650 sampai 1250 Masehi sering disebut sebagai periode klasik dalam sejarah Islam. Pada kurun waktu tersebut terdapat 2 kerajaan yang dikenal sebagai Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Masa kejayaan Islam pada masa Bani Umayyah ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah. Sementara itu, masa kejayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pusatnya ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam di masa ini terjadi pada bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, arsitektur, sosial, dan militer. Tentu masa kejayaan umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah tidak terjadi secara serta-merta, melainkan terdapat faktor pendorong yang mendasarinya. Faktor pendorong kemajuan sejarah Islam periode 650 sampai 1250 Masehi. Faktor internal yang pertama konsistensi dan keistiqomahan umat Muslim pada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang menjadi pendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmatan lil alamin atau rahmatul lil alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam meraih kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya yang sudah lebih dulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Pada saat itu, pengaruh Persia sangat penting di bidang pemerintahan. Tak hanya itu, mereka hanya memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Kemudian pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam beberapa bidang ilmu, terutama ilmu filsafat. Adanya gerakan terjemah pada periode klasik yang dilakukan dengan giat. Gerakan terjemahan ini terlihat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, kimia, filsafat, dan sejarah. 5 tokoh pelopor kebangkitan Islam di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama itu Al-Kindi. Al-Kindi adalah seorang filsuf Muslim yang sebentar Bang. Al-Kindi adalah seorang filosof Muslim dan ilmuwan Arab termasuk yang hidup di Dia terkenal karena menulis buku-buku tentang filsafat dan ilmu kedokteran. Dia juga sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu kimia dan perkenalan penggunaan alkohol dalam obat-obatan. Al-Kindi dikenal sebagai bapak filsafat Arab karena ia mengembangkan gagasan filsafat Yunani kuno dalam konteks pemikiran Islam. Yang kedua yaitu Al-Farabi. Al-Farabi adalah filsuf Muslim terkemuka yang hidup pada abad ke-9 dan ke-10. Ia sering disebut sebagai the second teacher. Sebagai Aristoteles yang menulis banyak karya di bidang filsafat, musik, dan politik, termasuk gagasan
tentang negara ideal dan menciptakan teori tentang kebahagiaan. Al-Farabi juga memainkan peran penting dalam mengembangkan sistem pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Yang ketiga adalah Ar-Raji. Ar-Raji adalah seorang ilmuwan muslim terkemuka di bidang kedokteran dan kimia yang hidup pada abad ke-9. Ia terkenal karena menulis banyak karya tentang obat-obatan dan pengobatan penyakit. Ia juga mengenal metode ilmiah dalam praktik kedokteran. Ar-Raji dikenal sebagai bapak kedokteran modern karena ia menekankan pentingnya diagnosis yang akurat dan pengobatan yang efektif. Yang keempat yaitu Ibnu Sina. Adalah seorang ilmuwan muslim terkemuka dalam bidang kedokteran, filsafat, dan matematika yang hidup pada abad ke-10. Ia menulis lebih dari 200 karya ilmiah, termasuk The Canon of Medicine, yang menjadi buku ajar kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina juga sangat berpengaruh dalam mengembangkan ilmu matematika dan logika dalam konteks Islam. Yang terakhir adalah Al-Khawarizmi, adalah seorang matematikawan muslim terkemuka dan sering disebut sebagai bapak matematika Arab yang hidup di abad ke-19. Ia terkenal karena menyusun kitab Al-Jar wal Al-Muqabalah yang sering menjadi dasar bagi pengembangan ilmu matematika modern seperti kalkulus dan statistik. Al-Khawarizmi juga sangat berpengaruh dalam pengembangan aljabar dan mengenalkan penggunaan angka Indo-Arab yang digunakan dalam sistem angka modern yang kita kenal sekarang. Demikian masa kejayaan Islam antara tahun 650 sampai 1250 Masehi merupakan periode yang penting dalam sejarah ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan muslim terkenal yang memainkan peran penting dalam mengembangkan berbagai bidang ilmu pengetahuan hingga karya-karyanya masih memberikan pengaruh besar hingga saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan yang lain, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan materi yang disampaikan dengan aspek sejarah. Silakan kalau ada yang disampaikan. Ya, silakan. Ini mohon maaf, layar saya ada gangguan ini, nggak bisa lampirkan layar. Ada sebagian orang yang kita tetapkan ada perbedaan antara keyakinan dengan yang itu apa Bapak? Kenapa yang mengeksekusi ya? Dan orang yang lebih ya? Dan orang bisa antara yang dengan yang lulus. Silakan kalau ada pertanyaan. Gimana caranya supaya prediksi-nya sesuai? Jadi tidak mengulangi yang lulus kan, tidak, tapi mengulangi yang masuk. Nah, lanjut lagi. Sama enggak? Yang itu sama enggak? Tes 4. Tidak masuk yang angkatannya si Asul yang berapa orang kalian sudah kemarin berapa orang? Ini mohon maaf ya, layar saya ada gangguan ini, saya harus keluar dulu nih kayaknya. Oke, sekalian, tadi sudah ada yang presentasi terkait dengan aspek sejarah, ya, aspek sejarah dan kebudayaan Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah 650 sampai 1250, yang kedua 1250 sampai dengan 1800, dan yang sekarang 1800 sampai dengan saat ini. Nah, yang pertama ini tadi sudah disampaikan. Nah, kalau begitu jika ada hal-hal yang ditanyakan, silakan untuk didiskusikan terkait dengan materi yang disampaikan saat ini, yaitu aspek sejarah
650 sampai dengan 1250. Silakan kalau ada. Tidak ada. Ya. Kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan terkait dengan aspek sejarah tersebut. Nah, aspek sejarah itu ya, itu dimulai dari 650 sampai 1250. Nah, itu kita bisa lihat jejak sejarahnya sekitar abad ke-7 Masehi dan dilahirnya Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW itu lahir di kota Makkah, ya. Kemudian juga beliau adalah seorang nabi dan rasul yang terakhir yang harus diyakini oleh umat Islam, ya, bahwa tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian berasal dari suku Quraisy. Quraisy itu berarti suku yang terkemuka di saat itu. Nah, sejak kecil Rasulullah SAW itu dikenal sebagai orang yang jujur. Karena dikenal sebagai orang yang jujur, dikenal sebagai, disebut juga dengan Al-Amin. Artinya orang-orang yang terpercaya. Yang kemudian menjadi sebutan, ya, bahwa Rasulullah SAW itu adalah yang diberi gelar Al-Amin sebagai orang yang terpercaya. Kemudian Rasulullah SAW itu menerima wahyu pertama itu pada usia 40 tahun dan menerima surah Al-Alaq, ya, Iqra, yaitu pada suatu malam di bulan Ramadan pada tahun 610 Masehi. Surah Al-Alaq ini mengajarkan kepada setiap orang, terutama umat Islam, untuk senantiasa membaca, ya, membaca dalam pengertian yang luas, yaitu membaca dengan nama Allah, dengan Bismi Rabbik, yang menciptakan, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat pertama ini Iqra, bagaimana umat Islam itu harus Iqra, harus membaca, harus membuka cakrawala pengetahuannya. Kemudian Rasulullah SAW itu setelah menerima wahyu mulai menyebarkan pesan-pesan ajaran-ajaran keselamatan atau ajaran-ajaran Islam. Kemudian 3 tahun pertama kepada keluarga dan teman-teman dekat, tokoh-tokoh pertama yang memeluk Islam adalah Khadijah yang kemudian menjadi istri beliau, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar yang kemudian diberi gelar As-Siddiq, dan Zaid bin Haris, ya, atau budak yang diadopsi Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada tahun 613 Nabi Muhammad SAW itu mulai berdakwah secara terbuka atau terang-terangan. Pesan monoteisme, keyakinan terhadap satu Tuhan dan keadilan di bawahnya, untuk menentang kepercayaan jahiliyah Quraisy pada saat itu yang percaya terhadap polytheism atau polytheistik, yang percaya kepada banyak dewa atau banyak Tuhan. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu ada peristiwa hijrah ke Madinah, yaitu pada tahun 622 Masehi. Hijrah ke Yastrib, Madinah, kemudian di sana Rasulullah SAW diterima dengan baik, dan kemudian hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah ini dijadikan tonggak sejarah peradaban Islam. Karena itu nama Hijriyah, ya, untuk penamaan tahun Hijriyah itu diambil juga dari awal peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Kemudian di Madinah itu memang terdapat suku yang beragam, ya. Tapi di sana itu Rasulullah SAW itu menjadi penyelamat, dalam pengertian mempersatukan kota Madinah yang begitu beragam melalui Mistaq al-Madinah, yaitu disebut dengan Piagam al-Madinah, di mana piagam ini menekankan prinsip
keadilan, kebebasan beragama, dan kerjasama antar umat-umat dalam komunitas Madinah itu. Jadi walaupun berbeda-beda, mereka tetap bisa bekerja sama. Kemudian stabilitas Madinah itu berkembang pesat. Kemudian Rasulullah SAW itu menghimpun para pejuang pasukannya kemudian untuk kembali ke Mekah, yaitu sekitar tahun 630 Masehi. Nabi SAW dan pasukannya berhasil menaklukkan Makkah. Maka yang ditinggalkan Rasulullah SAW kemudian dikunjungi Rasulullah SAW dengan membawa jamaah yang besar ya untuk menaklukkan kota Mekah. Namun kota Mekah itu ditaklukkan bukan dengan cara peperangan, tapi ditaklukkan dengan cara damai. Kemudian Rasulullah membersihkan Ka'bah dari berhala yang ada di sana, kemudian mengembalikannya sebagai pusat monoteisme atau disebut sebagai pusat dari agama tauhid, ajaran Islam, atau pusat dari ajaran agama Islam. Nah, penaklukan ini sebagian besar dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menaklukkan suku-suku Arab. Kemudian suku-suku Arab itu mengaku Islam dan agama ini menyebar dengan pesat di seluruh semenanjung Arab. Kemudian pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah perpisahan yang namanya Hadi Wada, yaitu penekanan, persamaan, keadilan, ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian setelah Haji Wada itu beberapa tahun kemudian beliau wafat. Nah, periode yang penting dalam sejarah Islam itu bisa dilihat dari periodisasi yang ada di saya buatkan ini ya. Yang pertama adalah tahun di mana Rasulullah SAW itu lahir. Ya, kemudian banyak sekali ya, nanti ini bisa dibaca ya sampai dengan akhir saat ini. Kemudian setelah Rasulullah wafat, maka Rasulullah SAW itu digantikan oleh para khalifah, mulai dari Khalifah Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang kemudian pada masa pemerintahan beliau itu, pada masa kekhalifahan itu, memang sudah berjalan sistem pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan yang baik itu bagaimana maksudnya? Artinya sistem demokrasi pada dasarnya sudah mulai dijalankan pada masa-masa setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat itu mengumpulkan kelompok-kelompok muhajirin, kelompok-kelompok ansor, di mana kelompok-kelompok muhajirin dan kelompok-kelompok ansor ini bermusyawarah untuk menentukan pengganti Rasulullah. Dan pengganti Rasulullah SAW itu adalah kemudian Abu Bakar. Hal senada juga dilakukan ketika Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar wafat, digantikan oleh Utsman bin Affan. Utsman wafat, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Semua sahabat-sahabat Nabi itu, semua khalifah-khalifah itu adalah mereka orang-orang yang adil dan bijaksana, dan para sahabat yang berjuang untuk memperjuangkan ajaran Islam. Nah, kemudian setelah Rasulullah wafat, para khalifah memimpin, kemudian setelah Ali bin Abi Thalib, kemudian digantikan oleh dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah kemudian juga berkembang pengetahuan seperti materi tadi disampaikan, kemudian juga digantikan dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti ini berkembang pesat sampai datangnya tentara Mongol yang menghancurkan kerajaan Islam. Nah, tentara Mongol datang menghancurkan kerajaan Islam ini, kemudian diikutilah sebagai sebuah fase, disebut sebagai fase pertama dalam sejarah Islam, yaitu fase dari tahun 650 sampai 1250. Nah, itulah kira-kira fase-fase sejarah yang memang harus kita pahami ya dalam sejarah Islam. Silakan kalau ada hal-hal yang ditanyakan. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, kalau memang tidak ada ditanyakan, saya berharap
rekan-rekan semua, teman-teman semua yang ada di sini untuk mengisi kehadiran ya, yang saya bagikan di kelas. Silakan isi kehadiran karena memang pada hari ini itu ada berbarengan dengan ujian tesis, jadi saya tidak bisa menemani secara maksimal ya. Itu saja mungkin pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Silakan untuk mengisi sekali lagi kehadiran di kelas, jangan sampai tidak mengisi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin